Part 1. Bangun tim dan tantangan memimpin. Bisnis bisa tumbuh cepat, tapi manusia nggak langsung siap. Gudang kecil itu sekarang jauh lebih ramai dari biasanya. Notifikasi order terus masuk. Tumpukan paket memenuhi meja. Suara printer resi nggak berhenti berbunyi di satu sisi. Ini yang dulu Raka impikan. Tapi di sisi lain, tubuhnya mulai nggak kuat. Siang, urus pelanggan. Malam packing. Sendiri. Tidur cuma beberapa jam. Semakin bisnis naik, semakin hidupnya terasa berantakan. Suatu malam, Raka menatap daftar tugas yang gak habis-habis. Tangannya diam di atas meja. Matanya kosong. Kalau begini terus, gue bakal tumbang. Besoknya, untuk pertama kali, Raka membuka lowongan kecil-kecilan. Orang mulai datang wawancara. Ada yang bicara meyakinkan. Ada yang penuh pengalaman. Ada juga yang terlihat biasa saja, tapi matanya serius ingin belajar. Malam harinya, Raka nggak bisa tidur. Kalau gue salah pilih, semua bisa kacau. Karena sekarang ini bukan cuma soal dirinya. Ada uang, ada pelanggan, ada masa depan bisnisnya. Namun di tengah rasa takut itu, Raka sadar satu hal. Tapi kalau gue tetap sendiri, gue juga bakal berhenti di sini. Keesokan paginya, dia membuat keputusan. Raka memilih dua orang sederhana yang bahkan belum terlalu paham dunia kerja. Banyak orang mungkin meragukan pilihan itu. Tapi Raka melihat sesuatu yang lebih penting. Kemauan belajar. Hari pertama terasa kacau. Packing salah. Barang tertukar. Gudang makin berantakan. Lalu minggu berikutnya, masalah mulai meledak. Ini salah dia. Gue nggak dikasih tahu. Kenapa jadi gue yang disalahin? Tim mulai saling menyalahkan. Raka berdiri diam di tengah mereka. Dadanya penuh tekanan. Namun, dia tahu kalau dia ikut emosi, semuanya selesai. Beberapa detik, hening. Lalu Raka berkata pelan, kalau kita sibuk, saling nyalahin, kita nggak akan pernah maju. Semua langsung diam. Malam itu, saat semua pulang, Raka masih duduk sendiri di gudang. Ini tanggung jawab gue. Gue yang harus benerin. Besoknya dia mulai membangun sistem kecil. Checklist, briefing, pagi, review, malam. Perlahan, keadaan mulai berubah. Tim mulai ngerti arah. Kesalahan mulai berkurang. Dan Raka akhirnya sadar. Pemimpin bukan yang paling pintar, tapi yang paling bertanggung jawab. Namun saat semuanya mulai membaik, ancaman yang jauh lebih besar mulai datang mendekat. Sebuah brand besar masuk ke pasar yang sama.